Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai epidemiologi penyakit tumbuhan pada tanaman jagung. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, ada Febriana Rahmawati dengan NIM 03, kemudian Fadilah Rahmanita dengan NIM 10, Tika Perwitasari dengan NIM 19, kemudian ada Akmal Halim Naristiana Putra dengan NIM 23, Friska Dewi Marwati dengan NIM 30, Sarah Habibah dengan NIM 35, dan Mukhlasul Af'al dengan NIM 35. Adapun topik utama yang akan kami bahas yaitu yang pertama tentang perkembangan penyakit pada tanaman, kemudian penyebaran patogen, kemudian penyebaran penyakit pada tanaman jagung, dan penyebaran patogen pada tanaman jagung. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Febriana. Kepada Febriana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi pertama mengenai perkembangan penyakit. Adapun pengertian perkembangan penyakit menurut Zuniti yang diartikan sebagai kecepatan organisme mencapai sukses secara morfologi, fase berbeda-beda yang dipengaruhi oleh lingkungan genetik dan dikendalikan oleh fisiologi dan arah perubahan yang tidak dapat balik. Penyakit pada tanaman terjadi adanya interaksi antara 3 faktor utama, yaitu pertama faktor tumbuhan atau inang, kemudian yang kedua faktor organisme pengganggu tumbuhan, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Sehingga terjadi penyakit yang selanjutnya yang disebut dengan segitiga penyakit. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadilah. Pada Fadilah, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur penyakit pada tanaman. Jadi daur penyakit pada tanaman merupakan tahap perkembangan patogen dalam menginfeksi tanaman. Yang pertama ada inokulasi, yaitu kontak antara patogen dengan inang. Merupakan kontaknya itu di bagian tubuh atau bagian tubuh patogen yang dapat menyebabkan penyakit disebut inokulum, yang dapat berupa spora, hiwa, atau miselium, tergantung pada jenis jamurnya. Sumber inokulum dapat berupa benih atau bibit, tanah, sisa-sisa tanaman di lapangan, atau tumbuhan lain. Inokulum juga dapat terbawa ke tumbuhan melalui angin, air, serangga, dan alat-alat pertanian. Kemudian yang kedua ada penetrasi, yaitu masuknya patogen ke dalam tubuh inang. Dalam proses ini, sebelum memasuki atau mempenetrasi tumbuhan, spora jamur lebih dahulu berkecambah dan membentuk tabung kecambah. Kemudian, patogen memasuki tumbuhan melalui luka, lubang alami, atau secara langsung menembus epidermis. Ada dua cara melakukan penetrasi, yaitu secara kimia dan mekanik. Cara kimia menggunakan proses enzimatik, yaitu jamur membentuk enzim yang dapat mencerna lapisan kutikula. Yang kedua dengan cara mekanik, yaitu dengan cara memasuki inang, menekan permukaan inang tersebut. Biasanya jamur terlebih dahulu membentuk apresoria, yaitu struktur hifa jamur yang membesar. Lalu hifa kecil yang disebut penetration pack atau jamur penetrasi yang menembus kutikel dan epidermis. Kemudian yang ketiga ada infeksi, yaitu proses pengambilan nutrisi oleh patogen dari inang yang sudah mantap. Enzim-enzim hidrolitik seperti pektinase, selulase, dan proteinase umumnya berperan pada fase ini untuk mencerna bahan organik, membentuk jaringan tumbuhan ke dalam monomer zat organik. Yang kemudian ada
invasi, yaitu nutrisi yang diperoleh dari proses infeksi tadi. Jadi jamur sudah tumbuh dan berkembang di dalam tubuh inang. Yang kelima ada sintas, yaitu untuk mempertahankan hidupnya selama penyebaran atau sewaktu tumbuhan inang tidak tersedia atau pada saat kondisi lingkungan tidak mendukung pertumbuhannya agar patogen tadi dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Kemudian ada penyebaran patogen. Penyebaran patogen ini terjadi suatu epidemi apabila patogen mampu menyebar ke daerah yang cukup luas dan berkesempatan berkembang di sana, maka penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tika Perwita. Kepada Tika, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya, penyebaran patogen sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada penyebaran secara aktif dan penyebaran secara pasif. Yang pertama ada penyebaran secara aktif. Penyebaran patogen dapat dikatakan melakukan penyebaran secara aktif apabila patogen tersebut dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara aktif dengan sendirinya. Contohnya yaitu jamur kayu membentuk hifa yang panjangnya beberapa meter sehingga dapat mencapai inang yang lainnya. Nah, penyebaran aktif sendiri ini juga terbagi menjadi 3 mekanisme. Yang pertama ada mekanisme pistol air. Mekanisme ini umumnya terdapat pada jamur kelas Ascomycetes. Askusnya akan membengkak, menjelang matang dan pecah, atau terbuka pada ujungnya yang mengarahkan spora-sporanya ke atas. Tekanan di dalam askus yang sedemikian tingginya dapat menyebabkan spora-spora tersebut ditembakkan dengan ketinggian yang dapat mencapai 100 meter dengan kecepatan yang cukup tinggi pula. Yang kedua ada mekanisme pemotongan. Pada mekanisme ini, sel ujung atas dari sporofora sekonyong-konyong terpotong sampai sporanya dapat dilepaskan ke udara. Beberapa jenis jamur Phycomycetes memiliki mekanisme seperti ini. Demikian juga Eschiospora dari patogen-patogen karat. Yang ketiga ada mekanisme dengan melepas Basidiospora. Basidiospora bertempat simetris pada ujung sterigma, dan bila spora tersebut memasak, setetes cairan akan keluar dari hilum dan menyebabkan spora terlepas seketika. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akmal. Kepada Akmal, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada penyebaran secara pasif. Nah, penyebaran secara pasif ini yang pertama ada dengan perantaraan angin. Yang kedua ada dengan bantuan manusia. Yang ketiga dengan perantaraan air. Yang keempat dengan perantaraan binatang atau serangga. Dan yang kelima dengan perantaraan mesin pertanian. Penyebaran penyakit virus secara pasif itu bisa menyebabkan penularan secara mekanik, lalu penularan melalui cantuman, penularan dengan tali putri, lalu penularan melalui bagian vegetatif, lalu ada penularan melalui serangga, penularan
Maaf, sepertinya ada kendala dari Akmal. Saya akan melanjutkan. Jadi penyebaran penyakit virus secara pasif itu ada penularan secara mekanik, kemudian penularan melalui cantuman, penularan dengan tali putri, kemudian penularan melalui bagian vegetatif, penularan melalui serangga, dan penularan non-persisten, kemudian ada penularan persisten, kemudian ada penularan semi persisten, dan penularan oleh organisme penghuni tanah. Next. Untuk materi yang ketiga yaitu perkembangan penyakit pada tanaman jagung akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada beberapa penyakit pada tanaman jagung seperti penyakit bulai. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Peronosklerospora maydis dan Peronosklerospora philippinensis. Penyakit bulai pada tanaman jagung sering ditandai dengan adanya daun yang berwarna kuning keputih-putihan seperti pada gambar. Kemudian tanaman jagung yang terinfeksi penyakit ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya sehingga tanaman akan kerdil dan tidak mampu berproduksi sama sekali. Perkembangan penyakit pada penyakit bulai ini yaitu tanaman jagung yang terinfeksi dan tumbuh selama musim kemarau. Itu merupakan sumber inokulum pertamanya. Jamur dapat bertahan hidup sebagai miselium dalam embrio biji yang terinfeksi. Kemudian bila biji ini ditanam, jamurnya juga ikut berkembang dan menginfeksi bibit. Selanjutnya dapat menjadi sumber inokulum atau penyakit. Infeksi ini terjadi melalui stomata daun jagung muda atau di bawah umur 1 bulan dan jamur berkembang secara lokal atau sistemik. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu bercak daun. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Helminthosporium turcicum atau Trichometas parea turcica. Pada daun tampak bercak memanjang berwarna kuning dikelilingi warna coklat. Kemudian bercak berkembang dan meluas dari ujung daun sampai pangkal daun. Untuk awal adanya penyakit ini, bercak tampak basah. Perkembangan penyakit dimulai dari jamur bertahan hidup sebagai miselium dalam spora dan sisa tanaman jagung di lapang atau pada biji simpanan di peti-peti dan gudang. Akhirnya konidia terbawa angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung sehingga terjadi infeksi pertama. Sporulasi pada bercak-bercak menghasilkan tambahan inokulum pertama dan kedua. Pada keadaan yang baik, maka siklus lengkap penyakit dapat berlangsung selama 3-4 hari. Biji jagung yang terinfeksi berperan sebagai sumber inokulum pertama dalam penyebaran penyakit bercak daun ini. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu busuk pelepah. Gejala penyakit busuk pelepah pada tanaman jagung awalnya terdapat di pelepah berupa bercak atau hawar yang berwarna agak kemerahan dan berubah menjadi abu-abu. Kemudian bercak ini meluas, seringkali diikuti oleh pembentukan sklerotium yang tidak beraturan, yang mula-mula berwarna putih kemudian berubah menjadi coklat. Hal ini menyebabkan tanaman menjadi layu dan terjadi pembusukan karena adanya hambatan transportasi unsur hara dan air. Perkembangan penyakitnya itu Rhizoctonia bertahan hidup sebagai miselium istirahat dan sklerotia pada biji, tanah, dan sisa-sisa tanaman di lapang. Bila lingkungan baik, maka sklerotia berkecambah atau memperbanyak diri dan menyebar melalui pelepah daun secara melompat-lompat dengan hifa udaranya sampai ke batang. Hifa tersebut khas dengan penyempitan pada sudut percabangan yang tegak lurus. Kemudian yang terakhir yaitu busuk batang. Penyakit busuk batang disebabkan oleh jamur Diplodia maydis. Jamur ini biasa muncul ketika memasuki musim kemarau yang kering. Penyakit busuk batang menyerang tanaman yang sudah memasuki fase pembentukan tongkol secara tiba-tiba, di mana tanaman jagung yang terinfeksi itu akan mendadak mati dengan kondisi daun yang layu, kering, dan tampak berwarna hijau keabu-abuan. Apalagi bagian batangnya bila dibelah akan terlihat kopong dan seratnya juga mudah hancur.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Habibah. Kepada Zahra saya persilahkan. Selanjutnya yaitu penyebaran patogen pada tanaman jagung. Next. Jadi contoh kasus penyebaran patogen pada tanaman jagung yaitu ada pada penyakit karat. Pada penyakit karat ditemukan menunjukkan gejala seperti gejala Southern corn rust yang disebabkan oleh Puccinia polyzora under. Sebelum itu. Ya. Gejala penyakitnya meliputi terbentuknya pustula atau jerawat pada permukaan atas daun jagung dan hanya sedikit pada bagian bawah permukaan jagung. Pustula ini berbentuk melingkar sampai bulat dan berwarna oranye sampai coklat. Pustula ini kecil dan berikatan, dan ketika pustula meletus, maka spora akan dipencarkan oleh angin dan mungkin akan menyebabkan siklus yang lain dari infeksi. Puccinia polyzora tidak bertahan hidup pada sisa tanaman terinfeksi yang tinggal di lahan. Infeksi selama musim penanaman tergantung atas spora yang tertiup angin. Di bawah kondisi yang menguntungkan, karat polyzora dapat menyebar secara cepat dan terjadinya infeksi baru dalam 7 hari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muklasul Afal. Kepada Muklas, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Penyakit yang disebabkan oleh Puccinia polyzora under penyebarannya dapat melalui satu terhembus angin, yaitu spesies patogen yang biasa menginfeksi jagung yaitu Verticillodes, yaitu patogen ini terutama menginfeksi biji, tetapi juga dapat menginfeksi akar dan batang tanaman. Penyebarannya pada tanaman jagung ini dapat melalui angin dan serangga. Lalu penyebaran yang kedua dapat melalui penularan melalui serangga. Serangga pengerek batang berperan sebagai vektor. Penularan terjadi ketika serangga aktif mencari makanan. Jadi serangga itu akan merusak tanaman jagung, lalu nanti akan menyebabkan penyakit itu. Yang ketiga, penyebaran melalui percikan air. Penyebaran ini dilakukan dengan penyebaran conidia atau spora yang tersebar melalui percikan air yang terdapat pada tanaman jagung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.